Berapa jumlah uang yang bisa gue dapet dalam satu project homework gue? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh banyak banget yang ditanyain oleh teman-teman gue di Instagram. Kayak berapa sih yang bisa lu dapet dalam satu project? Atau misalnya bisa gak sih orang itu hidup dari cuma homework doang gitu. Pertanyaan ini gak bisa dijawab sesimpel itu. Karena seperti yang kalian tahu taraf hidup orang itu adalah berbeda-beda ya. Ada yang misalnya gajinya 1 bulan 15 juta. Tapi mereka gak bisa hidup. Tapi juga ada orang yang misalnya gajinya cuma 2 juta gitu di bawah UMR. Tetapi mereka hidup just fine, bahagia dan segala macam gitu. Jadi jawabannya itu adalah tergantung orangnya masing-masing gitu. Tetapi yang bisa gue jelaskan dan gue jawab di sini adalah pengalaman gue pribadi selama gue ngerjain homework ini. Kayak berapa yang gue dapet per projectnya dan segala macam. Tetapi balik lagi kalau misalnya setiap homeworker itu berbeda-beda. Kalau misalnya lu nanya Ronald sama nanya gua atau nanya Ferdi, harga kita akan berbeda-beda, pendapatan juga akan berbeda-beda. Jadi itu sangat tergantung dengan bagaimana seorang artis menghargai karyanya dan juga tentunya customernya atau yang menikmati itu juga bisa menghargai gitu. Jadi pertama-tama yang akan gue bahas adalah tentunya bagaimana kita set harga kita. Gue di sini ngomong ke kalian, menganggap kalau misalnya kalian ini mau menjerumus ke dunia homework atau mau mendapatkan uang dari hobi kalian. Dan homework adalah salah satunya gitu. Jadi faktor-faktor apa aja yang mesti diperhitungkan? Yang pertama adalah modal kalian. Nah, gimana kalian bisa tahu modal kalian adalah dengan cara mengetahui semua teknik-teknik yang akan kalian pakai di homework atau project kalian ini. Karena kan kalau misalnya solid color atau candy atau satin itu kan pasti bahan catnya berbeda-beda. Dengan kalian tahu teknik apa yang kalian pakai dan cara-caranya, kalian akan tahu roughly kayak berapa harga modal yang mesti kalian keluarkan untuk project ini. Jadi jangan sampai kalian rugi juga gitu. Misalnya gue kasih contoh untuk solid color. Kalian membutuhkan primer misalnya seperti ini. Gue bisa pakai ini nih primer. Udah gitu mesti pakai cat yang putih. Udah gitu cat-cat warna lainnya. Tergantung guna apa yang kalian repaint. Setelah itu kalian juga mesti ada kan top coat. Ya kan? Dan selain itu juga kalian harus lihat kalau misalnya kit ini datang dengan decal atau enggak. Ini sih cuma buat gue pribadi ya. Gue akan menyediakan water decal untuk customer-customer gue. Supaya semua yang mereka terima itu mantap jiwa melegenda tentunya. Tergantung juga dengan jenis homework yang kalian mau pakai. Beberapa orang gue ngeliat tuh gak menghilangkan seam line dari kit Gunpla-nya. Tapi buat gue pribadi gue akan menghilangkan semua itu. Jadi gue membutuhkan semen juga. Dan gue juga membutuhkan panel line. Nah beberapa juga membutuhkan masking tape tuh. Banyak ya sebenarnya ya yang dibutuhkan dalam homework ini. Jadi kalian tuh benar-benar harus tahu apa aja yang kalian butuhkan. Supaya kalian tahu modal berapa yang kalian keluarin. Satu hal yang gue lupa mention juga adalah thinner untuk cat ini. Dan juga thinner yang untuk membersihkan airbrush kalian. Selanjutnya setelah kita menghitung modal yang kita bisa lihat secara tangible. Kita bakal masuk ke sesuatu yang lebih sulit untuk dihitung atau dilihat. Sesuatu itu adalah misalnya kompresor kalian, itu adalah modal utama kalian. Setelah itu airbrush kalian. Dan juga hal-hal seperti berapa lama kompresor kalian itu bisa bertahan sebelum akhirnya rusak dan diganti baru atau diservis. Atau misalnya airbrush kalian ada aja lah yang error atau yang rusak gitu. Kalian mesti ganti spare partnya atau kalian mesti beli baru. Nah ini kan lumayan sulit untuk dihitung. Tapi kalian juga harus take into consideration. Jangan sampai kalian tuh gak hitung ini semua dan akhirnya merugi gitu. Hal-hal lain juga misalnya seperti listrik yang kalian gunakan pada saat kalian menggunakan kompresor. Lampu, AC bila kalian memiliki AC di workshop kalian. Yang terakhir adalah diri kita sendiri. Maksud gue dengan ini adalah misalnya berapa lama kita bisa menghasilkan atau berapa lama kita bisa menyelesaikan proyek ini. Tambah lama pasti tambah susah dong gitu. Udah gitu teknik cat yang digunakan. Karena beberapa teknik itu lebih risky dan lebih riskan. Jadi resiko yang kita tanggung itu bisa kita masukkan ke dalam harga kita juga gitu. Dan yang terakhir tentunya buat gua adalah kesehatan kita.
Nah, kalau misalnya kalian menggeluti dunia homework ini, kalian pasti setiap hari kerjaannya plastik mulu. Dan kalau misalnya kalian nggak memakai masker yang benar dan segala macam, itu akan membahayakan juga untuk kesehatan kalian. Misalnya kalian setiap hari ngamplas itu kan pasti ada partikel-partikel plastik yang kecil. Nah, jadi dianjurkan kalau misalnya kalian itu harus pakai masker. Dan juga misalnya kalian yang pas ngecat. Nah, kalau misalnya ngecat ini juga lumayan berbahaya karena partikel-partikel cat ini kan namanya zat kimia ya, pasti nggak baik untuk badan kita gitu. Jadi gue menyarankan banget kalian harus memakai masker. Nah, masker yang gue gunain itu adalah kayak gini, standar aja ya. Bukan masker yang buat corona ya. Itu nggak bakalan bisa untuk nangkis cat kalian. Ini gue juga nggak disponsor. Kalau misalnya kalian bisa nemuin yang lebih bagus, yang kayak 3M kayak gitu, itu akan lebih bagus. Tapi untuk gue sekarang gue pakai Crispo. Gue beli di S Hardware, ini juga udah lumayan lah. Nah, sekarang tanpa berbasa-basi gue bakal ngasih tahu kalian juga berapa yang gue dapatkan dari project homework gue. Gue bisa bilang setiap homework itu berbeda-beda yang gue dapetin. Tapi mungkin yang bisa gue ambil contoh adalah yang paling simple aja. Mega size RX78 bisa gue bilang. Nah, itu gue patok harga 2.500.000 untuk repaintnya aja. Ini juga kita ngomonginnya shading. Kalau misalnya solid jadinya misalnya 1.500.000 seperti itu kira-kira. Itu sudah termasuk ngilangin sim line dan segala macam. Project itu gue full ngerjain kalau nggak salah paling lama seminggu lah kalau misalnya mega size itu. Karena dia partnya besar-besar, yang menjadi kendala kan cuma sim line-nya. Itu harus benar-benar dihilangin dan dihalusin gitu. Pertanyaan kedua, dari 2.500.000 itu berapa yang benar-benar menjadi keuntungan gitu. Karena kalau misalnya di point of view-nya customer, pasti mereka bilang, wah gila masa kitnya aja 1.200.000 tetapi catnya lebih mahal daripada kitnya. Tetapi kalau misalnya point of view dari coworker, kita tuh nggak bisa semena-mena kayak bilang ya udah gue murahin gitu. Karena balik lagi kita juga mesti consider cat apa aja yang kita keluarin. Apalagi kalau misalnya shading itu kan ada teknik tersendiri dan cat yang dikeluarkan juga relatif lebih banyak. Kalau misalnya kalian mau tahu cara shading gue bakal buat video juga mengenai itu. Tinggal komen aja di bawah. Pokoknya total setelah gue potong semuanya dari cat dan segala macam, kira-kira gue mendapatkan 1.500.000 sekitar segitulah. Dengan catatan notabene gue ngerjain itu selama beberapa hari. Tapi itu juga udah termasuk yang enaknya gitu. Ada juga kit-kit yang gak enak, misalnya kayak kit yang banyak sim line-nya yang mesti gue ilangin semuanya. Udah gitu harganya juga lebih murah karena misalnya dia itu MG. Nah itu tuh lebih sulit lah. Karena selain modal cat dan segala macam, seperti yang kalian tahu, gue juga menggunakan kotak Let's Create yang mantap jiwa melegenda untuk seal semua homework gue jadi aman. Nah itu juga mengeluarkan modal. Jadi, conclusion dari video ini, apakah kalian bisa hidup dari homework? Tentu aja bisa. Dan mungkin kalian bisa memulai dari homework, tapi kita nggak ada yang tahu setelah homework mungkin kalian bisa mengerjakan yang lain, misalnya jualan dan segala macam. Jadi ini adalah pembuka jalan bagi kalian. Untuk kalian yang mau tips-tips dan belajar tentang Gunpla juga, tentang ngecat dan segala macam, kalian juga bisa langsung komen di bawah aja atau chat gue di Instagram di Let's Create. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan gue juga ada Discord untuk share-share ilmu. Sampai situ aja video gue hari ini. Semoga berguna untuk kalian dan semoga kalian mendapatkan jawaban yang lebih. Kayak apakah homework ini cocok untuk kalian atau tidak. Jadi seperti itu aja. Nama gue Andre. Sampai jumpa teman-teman.